Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka konflik pun mulai terjadi dalam hidup manusia. Adam yang tadi bisa berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia menempatkan Hawa seperti dirinya. Dia mengasihi Hawa seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah dia jatuh ke dalam dosa? Dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan aku memakan buah itu, sehingga aku memakannya. Dia menyalahkan Hawa akan dosa yang dia berbuat. Dengan kata lain, kalau mau hukum, hukumlah Hawa, jangan aku. Timbul sifat egosentris dalam hidup manusia, sehingga timbul keegoisan dalam hidup manusia yang sering mendatangkan konflik dalam hidup manusia. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini kita bicara tentang kerukunan, bagaimana kita hidup rukun, apa yang menjadi landasan kita hidup rukun, supaya hidup rukun itu tidak hanya sekedar menjadi slogan saja, tetapi kerukunan itu menjadi sesuatu yang di dalam hati, ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mau melakukannya dengan landasan yang kuat. Firman Tuhan mengatakan bahwa alangkah baiknya, sungguh alangkah baik dan indah jikalau saudara-saudara diam hidup dengan rukun. Sesuatu hal yang baik, firman Tuhan katakan, jikalau kita hidup bersama di dalam kerukunan, dan juga sesuatu yang indah, firman Tuhan katakan. Tidak merupakan kebetulan kalau kata baik ini adalah perkataan yang Tuhan katakan setelah dia menciptakan semua yang ada, setelah dia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir, yang dia katakan pada hari yang ke-6 di dalam Kejadian 1 ayat 31. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Dengan kata lain, standar kata baik itu Tuhan yang tentukan. Dengan kata lain, kerukunan itu adalah baik bukan menurut ukuran manusia saja, tetapi kerukunan itu adalah sesuatu yang baik menurut standarnya Allah. Sehingga tak kala kita melakukan, kita ambil bagian dalam kehidupan untuk rukun, bahkan kita menciptakan kerukunan itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja kita. Artinya kita hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Allah, karena kita masuk dalam apa yang Tuhan nyatakan baik. Bahkan hidup rukun di dalam kebersamaan adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan hati. Menyenangkan bagi penglihatan. Dengan kata lain, hidup rukun itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menjadi berkat. Bahkan bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang yang melihat. Jadi kita harus hidup rukun. Kita tahu kerukunan itu adalah juga merupakan satu wujud kita memenuhi hukum Tuhan yang terutama, yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga bagian daripada mengasihi sesama sebagai hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Firman Tuhan menyatakan bahwa kerukunan itu adalah sesuatu yang baik dan juga adalah sesuatu yang indah. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kerukunan itu seperti minyak yang baik, yang mengalir dari kepalanya Harun, mengalir ke janggutnya, dan kemudian mengalir ke jubahnya melalui lehernya. Dengan kata lain, ada minyak yang banyak. Kalau kita sekarang bicara tentang minyak wangi yang sebanyak itu dipakai oleh orang
tentu kita akan merasa itu adalah sesuatu yang aneh. Tetapi kita harus melihat pada masa itu bahwa minyak itu adalah sesuatu melambangkan sukacita yang diberikan dengan banyak, juga merupakan satu bahagian dari wujud bagaimana orang mengasihi seseorang itu, diberi minyak yang baik dan mahal. Bahkan ini merupakan satu penghormatan orang yang diminyaki. Dengan kata lain, kerukunan itu mendatangkan sukacita yang besar. Bahkan di dalam kerukunan itu mendatangkan kasih, bahkan penghormatan bagi orang lain. Dengan kata lain, di dalam kerukunan itu perlu kerendahan hati untuk kita bisa menghormati orang lain. Perlu kelemah lembutan hati untuk kita bisa mengasihi orang lain. Dan di dalamnya lah kita mendapatkan sukacita yang besar di dalam hidup bersama dalam kerukunan. Bahkan lebih jauh lagi bicara tentang minyak. Minyak di sini bicara tentang minyak urapan. Minyak yang mengurapi harum sebagai iman. Dengan kata lain, dia sedang dipersiapkan. Dia dikuduskan dan dipersiapkan untuk melayani. Kerukunan di dalam kebersamaan, tak kala kita ambil bahagian di dalamnya, bahkan kita menciptakan kerukunan itu berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tuhanlah yang kemudian mengurapi kita, menguduskan kita secara khusus, dan mengurapi kita untuk dipakai di dalam pekerjaannya secara luar biasa. Dan lebih jauh lagi, kerukunan juga digambarkan seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, ke gunung-gunung Sion. Kenapa digambarkan embun dari gunung Hermon, bukan gunung yang lain? Gunung Hermon adalah gunung yang paling tinggi di sebelah utara Israel. Satu gunung yang tinggi, yang puncak gunungnya selalu ditutupi oleh salju. Oleh sebab itulah maka embun dari gunung Hermon ini tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, karena adanya salju di atas puncak gunung ini yang membasahi sekitarnya. Dengan kata lain, di dalam kerukunan itu bisa memancarkan berkat, bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan mengalir untuk memberkati banyak orang. Bahkan firman Tuhan katakan mengalir ke bukit Sion. Dari gunung Hermon ke bukit Sion itu jauh, lebih kurang ada 400 km. Kalau dipikir secara logis itu adalah mustahil. Tapi sini firman Tuhan ingin menyatakan bahwa hidup kerukunan, hidup di dalam kebersamaan, di dalam kerukunan itu dapat memberkati sekitar, bahkan memberkati tempat-tempat yang mustahil, tempat yang kita tidak terpikirkan bahwa kerukunan hidup di tempat ini dapat memberkati orang yang paling jauh sekalipun. Demikianlah firman Tuhan ingin menggambarkan bahwa kerukunan itu sedemikian luar biasa sehingga dapat memberkati banyak orang, bahkan memberkati orang-orang jauh, orang-orang yang tidak terpikirkan kita di tempat jauh itu pun dapat diberkati oleh karena hidup di dalam kerukunan. Dan kerukunan itu firman Tuhan katakan, di sanalah, di tempat adanya kerukunan itulah, di sanalah Tuhan akan memberi berkat, akan mencurahkan berkat-berkatnya, yang kemudian kita tahu bagaimana menjadi berkat. Jadi kita melihat betapa luar biasanya hidup di dalam kerukunan itu, di dalam kebersamaan kita. Dimulai dari keluarga kita, bagaimana kita hidup rukun untuk memberkati sekitarnya. Kemudian lingkungan gereja, dan kemudian lingkungan di mana kita berada, yang juga dapat memberkati bangsa ini untuk hidup rukun. Karena di dalam hidup rukun inilah kita lihat bagaimana Tuhan memberkati di sebuah lini kehidupan manusia, di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini, bagaimana Tuhan memberkati. Di dalam ketidakmustahilan itu kita melihat kerukunan di mana Tuhan akan memberkati umatnya dan bangsanya. Amin.